kita lanjutkan yang batang ya. Struktur batang primer dan sekunder. Nah, sekarang coba Anda perhatikan struktur batang primer dan sekunder. Yang sebelah kiri ini ilustrasi batang tanaman ya. Batang tanaman yang dipotong di 3 daerah. Ya. Ini dekat pucuk, daerah diferensiasi, ini di bawahnya dan ini di bawahnya. Secara morfologi, kalau batang tanaman dikotil, ini kita bicarakan dikotil ya. Secara morfologi, tanaman batang dikotil itu dari atas ke bawah itu semakin tua ya. Nah, ini di pucuknya muda, semakin ke bawah semakin tua. Arti kata, jaringannya pun dari atas itu jaringan primer, kalau semakin ke bawah itu jaringan sekunder. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Sehingga dalam sehari-hari nampak bahagian batang yang paling bawah itu diameternya semakin besar kalau pada dikotil ya. Beda dengan monokotil. Nah, sekarang kalau daerah pucuk ini kita potong ya, kita lihat di bawah mikroskop. Nah, ini tidak ada praktikum ya. Kita lihat di bawah mikroskop, kira-kira nampak bahagian batangnya dalam 3 dimensi seperti ini ya. Nah, batang di bagian ini. Tapi tidak semuanya digambar ini, digambar hanya sepotong ya. Nah, kemarin kita sudah bahas kalau kita lihat jaringannya dari segi, kita lihat dari penampang di atas dulu ya. Kemarin batang primer itu ada epidermis, ada kortek ya. Kemudian Anda kemarin karena dilihat penampang membujur, ada fluem, ada prokambium, ada xilem, dan ada empelur. Nah, itu susunan yang Anda lihat minggu lalu. Nah, tetapi kalau kita lihat dari penampang melintangnya nampak seperti ini ya. Yang warna merah ini disebut dengan xilem sebelah dalam, fluem sebelah luar. Antara xilem dan fluem itu ada kambium pembuluh ya, prokambium. Nah, kemudian kalau kita gabungkan satu xilem dan fluem serta kambium di dalamnya, itu namanya ikatan pembuluh, satu ikatan pembuluh. Nah, itu namanya. Kalau kita balik, ikatan pembuluh pada batang ini, pada batang primer terdiri sebelah dalam xilem, sebelah luar fluem. Nah, kemudian ikatan pembuluh ini duduknya berjejer ya. Ini satu ikatan pembuluh, 2, 3 sampai keliling batang itu ada ikatan pembuluhnya. Satu ikatan pembuluh itu terdiri dari xilem sebelah dalam, fluem sebelah luar. Di antara xilem dan fluem dibatasi oleh kambium, ya, kambium pembuluh ya. Kemudian daerah-daerah yang tidak memiliki jaringan pembuluh ini kita sebut sekarang ikatan pembuluh ya, atau jaringan pembuluh. Daerah-daerah yang tidak memiliki ikatan pembuluh ini itu diisi oleh sel parenkim. Sel parenkim yang nanti cikal bakal dari jari-jari empelur, jari-jari empelur batang. Sel parenkim. Siapa yang membuat prokambium ya? Prokambium kalau daerah ini keluar membuat xilem, fluem. Kalau daerah ini ke dalam membuat xilem. Kalau daerah yang tidak ada ini ke arah luar membentuk parenkim jari-jari empelur, ke arah dalam membentuk parenkim jari-jari empelur. Kemudian kalau kita lihat dari segi penampang memanjang ini ada epidermis, kortek ya kan. Ini ada fluem primer, ada prokambium, ada xilem primer, ada empelur. Nah, ini daerah ini. Ini disebut dengan jaringan primer batang. Semakin ke bawah batang itu semakin tua, maka susunan jaringan pun semakin rumit ya. Nah, kita mulai dari dalam yang masih tinggal nih. Yang di tengah-tengah ini tetap empelur ya. Kemudian yang ini itu biji xilem. Kemudian ini ada kambium. Kemudian ini ada fluem. Nah, ini yang sudah berbeda sekarang ya. Kita lihat satu ikatan pembuluh ini yang warna agak gelap ini itu namanya xilem primer yang ini. Sedangkan yang di atasnya ini itu namanya xilem sekunder. Nah, jadi xilem sekunder ini dibentuk di atas xilem primer.
siapa yang membentuk kambium. Nah, kalau ini prokambium, ini kambium. Nah, ini juga demikian. Jari-jari impelur semakin panjang ya. Nah, jadi parenchymnya semakin panjang. Jadi jari-jari impelur itu sama dengan sel parenkim yang mengarah ke impelur. Di bagian luar, nah ini disebut fluem primer yang tadi, yang ini ya. Kemudian di bawah fluem primer sudah berkembang fluem sekunder. Nah, jadi kalau fluem sekunder berkembang di bawah fluem primer. Kalau silem sekunder berkembang di atas silem primer. Nah, itu bedanya. Yang membuat adalah kambium. Nah, di bagian korteks yang tadi ini sudah berkembang kambium gabus. Namanya velogen. Nah, kambium gabus ini nanti akan membuat periderm sebagai pengganti epidermis. Nah, ini susunan daerah ini. Nah, semakin ke bawah itu semakin tua lagi. Ya, yang masih tinggal empelur. Kemudian di sini ada silem ya. Silem ini sudah 3 kali mengalami pertumbuhan. Ada empelur, ada silem primer. Kemudian silem sekunder ini sudah dibentuk 2 kali. Yang ini yang pertama, yang ini yang kedua. Berarti silem ini sudah terbentuk 3 kali. Yang primer sekali, yang sekunder sekali, ini sekali. Jadi 3 kali sudah. Nah, jadi namanya ini silem primer, silem sekunder 1, dan silem sekunder 2. Nah, kemudian ini kambium. Ya. Nah, kemudian ini jari-jari impelur semakin panjang. Nah, ini namanya jari-jari impelur. Ya. Nah, kemudian bahagian luar ini adalah fluem sekunder. Ini adalah fluem primer. Fluem primernya biasanya kalau pada tanaman itu semakin tebal tuh mati dia ya, tidak berfungsi lagi, mati. Kemudian fluem yang berfungsi hanya yang dibentuk baru. Nah, di bagian paling luar ini sudah periderm ya, tidak lagi epidermis. Jadi tidak lagi epidermis, dia sudah membentuk periderm. Siapa yang membentuk periderm ini? Tadi ini kambium gabus atau velogen. Nah, seperti itu ya. Ini sudah kulit kayu namanya. Jadi pada bahagian kayu yang sudah tua tidak ada lagi epidermis, yang ada hanya periderm. Nah, nanti bagaimana susunan periderm akan dibahas selanjutnya. Nah, di sini ada tulisan PT ya, PT dengan PTT. PT ini artinya daerah ini, lingkaran ini itu disebut dengan pertumbuhan ya. Nah, periode tumbuh. PT itu periode tumbuh. Sedangkan yang bagian kecil ini, lingkaran yang warna kecil ini ya, ini disebut periode tidak tumbuh. Jadi kalau kita lihat batang ini sudah mengalami pertumbuhan 3 kali ya, daerah ini. Yang pertama pertumbuhan primer di atas, yang kedua pertumbuhan sekunder dan daerah ini, kemudian yang ini mengalami pertumbuhan sekunder lagi. Nah, seperti itu. Ini susunan jaringan sekunder sudah ya, tapi primer masih ada. Nah, kemudian pada kebanyakan tanaman, empelurnya ini biasanya rusak ya, tapi ada tetap yang tinggal. Nah, ini nampak 3 dimensinya ya. Kemudian keterangannya Anda bisa baca ini. Silem primer, silem sekunder 1, sekunder 2, pembuluh kambium, fluem, ini ada keterangannya semua. Nah, ini juga Anda pahami ini ya, pahami susunan jaringan ini, pahami betul. Nanti di ujian ini tidak ada lagi keterangan ini. Keterangan dihapuskan, dikaburkan, diberi keterangan A, B, C, D. Nanti ditanya yang A itu apa, itu model-model soalnya seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat pelampang menintang satu batang, ini yang sering di buku-buku Anda lihat ya, di buku SMA macam-macam ya, sering ditunjukkan gambar seperti ini. Ini kalau ada gambar seperti ini Anda harus paham ini adalah batang ya. Kemudian ini adalah tanaman dikotil kalau begini. Tapi kalau ditunjukkan begini gambarnya, ini tumbuhan monokotil. Dan ini merupakan jaringan primer. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Satu kelompok ini namanya ikatan pembuluh. Ya, ikatan pembuluh. Yang ini ada berapa ikatan pembuluhnya? Ada ikatan pembuluhnya yang besar-besar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya ya. Kemudian yang kecil juga ada. Kecil. Tapi prinsipnya sama. Nah, sekarang kalau kita lihat ikatan pembuluh ini satu,
yang sebelah luar ini yang warna agak gelap ini itu fluem primer. Nah, ini prokambium, yang ini xilem primer. Ini masih primer ya. Bahasa lain di bahasa Inggris ini disebut dengan vascular bone ya, atau ikatan pembuluh. Ada xilem primer, kemudian ada fluem primer sebelah luar. Ini ada pembuluh. Kemudian ini bagian korteks, dan yang di tengah-tengah ini adalah embuluh. Ini pada dikotil, batang dikotil ya. Berarti ini daerah mana? Daerah dekat pucuk, masih batang primer. Belum ke sini ya. Kemudian kalau pada monokotil, contohnya batang jagung, yang nampak bintik-bintik ini adalah satu ikatan pembuluh. Satu ikatan pembuluh. Dan yang paling banyak ikatan pembuluhnya pada batang monokotil itu ada di pinggir-pinggir batang. Dan di pinggir-pinggir batang, nah itu disebabkan dengan batang tanaman monokotil itu kerasnya di bagian paling luar batang. Kemudian apabila satu ikatan pembuluh menyebar seperti ini ya, tidak teratur menyebarnya, tapi yang paling banyak di pinggir batang. Kalau satu ikatan pembuluh ini kita besarkan akan seperti ini ya. Sehingga nampak dia ada fluem yang ini, kemudian yang ini ada xilem. Kemudian antara xilem dan fluem itu terdapat prokambium. Nah, jadi bukan kambium pembuluh dia, prokambium. Ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi pada tanaman monokotil, prokambiumnya itu ada di dalam satu berkas ikatan pembuluh. Dan ini kalau kita lihat lagi berkas ikatan pembuluh di bagian paling luar ini itu dibedakan sel sklerenkim atau parenkim atau sklerenkim. Nah, kira-kira penjelasannya seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba diskusi sedikit. Kalau pada monokotil ada nggak kambium pembuluh yang setahu Anda? Mono tidak ada Pak. Iya Pak, yang ada prokambium. Yang ada prokambium ya? Iya, yang ada prokambium, benar ya? Ada nggak kambium di tanaman monokotil? Tidak ada Pak, yang ada prokambium. Yang ada prokambium ya? Nggak ada Pak. Yang perlu Bapak bilang begini, jangan ada kesan misalnya selama ini kan ada yang ngomong di monokotil nggak ada kambium, benar. Tapi tidak ada kambium sama sekali nggak benar ya. Yang ada dia adalah kambium memang tidak ada, yang ada adalah prokambium ya. Karena jaringan monokotil itu jaringan primer. Ya. Nah, kemudian yang menyangkut pertumbuhan xilem tadi ya, yang ini. Nah, ini sudah berapa kali pertumbuhan xilem ini? 3 kali ya yang ini. Ini primer, kedua, ketiga. Nah, ini nanti kalau kita di batang terdapat lingkaran-lingkaran ya. Nah, lingkaran ini kalau kita gambar penuh, ini juga lingkaran. Nah, lingkaran-lingkaran ini namanya apa kira-kira? Lingkaran-lingkaran xilem tuh. Nah. Periode tidak tumbuh Pak. Periode tidak tumbuh itu lagi tidak tumbuh. Kemudian ada periode tumbuh, ada berapa? 3 ya? Ada 3 periode tumbuh. Berarti 3 kali sudah mengalami pertumbuhan. Itu kan membentuk lingkaran-lingkaran ya, lingkaran-lingkaran xilem. Jangan lihat di fluemnya. Lingkaran-lingkaran pertumbuhan xilem itu namanya apa? Anda pernah dengar dulu lingkaran tahun? Pernah dengar? Di mana? Pernah. Nah, ini yang Bapak mau sampaikan. Itu bukan lingkaran tahun, tapi namanya lingkaran. Nama aslinya itu kan lingkaran pertumbuhan. Kalau Anda singkat boleh lingkaran tumbuh. Jadi bukan lingkaran tahun ya. Nah, itu kalau lingkaran tahun itu keliru terminologinya. Nah, itu yang harus Anda ingat ya. Kemudian kita lanjutkan lagi ini. Jadi ini 1 lingkaran, 2 lingkaran, 3 lingkaran. Berarti artinya sudah 3 kali mengalami pertumbuhan, maka disebut dengan lingkaran pertumbuhan. Nah, cuman kalau Anda capek ngomongnya boleh ngomong lingkaran tumbuh, nah, boleh seperti itu ya. Kemudian, nah ini sama saja ya, sama saja. Ini yang ingin Bapak tunjukkan susunan pada batang primer, susunan ikatan pembuluhnya seperti ini. Pada jaringan seperti ini, pada dikotil, pada monokotil seperti ini.
Ini pada monokotil kalau diperjelas nampak seperti ini ya. Kalau pada dikotil seperti ini, kalau diperjelas nampak seperti ini, kalau diperjelas lagi nampak kira-kira seperti ini ya. Nah, jadi yang besar-besar ini namanya ini silem, ini fluem, ini kambium. Nah, jadi kalau kita lihat dalam segmennya silem nampak seperti ini pembuluh trakea ya. Nah, kalau yang ini fluem, pembuluh tapis namanya, nanti kita bicarakan ya. Nah, ini pada monokotil nampak seperti ini ya. Jadi antara silem dan fluem terdapat prokambium. Ada kambiumnya, tapi bukan kambium penuh, tapi prokambium. Kemudian keterangan-keterangan tadi jari-jari empelur, kambium intervaskular, empelur, kambium vaskular, berkas pembuluh. Nah ini bedanya, kalau kambium vaskular berarti kambium intervaskular berarti kambium yang terletak di luar dari berkas pembuluh. Kalau kambium vaskular, kambium yang ada di dalam berkas pembuluh. Nah, itu nanti Anda lihat kembali ya. Nah, jadi kalau struktur batang sekunder kira-kira nanti seperti ini. Nah, ini yang Bapak bilang tadi ya. Jadi ini batang sekunder, yang di luarnya kalau di batang sekunder itu tidak ada lagi epidermis. Yang ada adalah kambium, yang ada adalah periderm ya, atau ritidom. Ritidom itu kulit kayu yang sudah rusak, yang sudah kering. Nah ini kalau Anda lihat batang kayu ini batang sekunder, ini bahasa sehari-harinya namanya kayu. Nah, kalau kita potong kayu, itu ada kulit kayu, bahasa sehari-harinya namanya kulit kayu. Nah, itu namanya sebenarnya di dalamnya isinya adalah fluem ya. Kalau bahasa di anatominya fluem dan jaringan-jaringan pendukung fluem. Bahasa sehari-hari yang dipakai oleh masyarakat namanya kulit kayu. Nah, kulit kayu itu kalau kita kupas nanti ketemu pertama kambium di sini ya, yang licin. Ya. Kalau kita pegang itu licin ya. Nah, kemudian di bawah kambium itu kan kita dapat kayu ya. Nah, yang sehari-hari kita bilang kayu itu, nah itu isinya adalah silem sekunder. Jadi bahasa sehari-hari di masyarakat namanya kayu. Isinya apa? Isinya adalah silem. Nah, silem sekunder isinya. Nah, jadi silem sekunder ini kan yang Bapak bilang tadi ada lingkaran-lingkaran. Nah, ini lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3 dan seterusnya. Ini yang menunjukkan tadi lingkaran pertumbuhan. Jadi kalau Anda lihat ini kan nampak ya. Ini lingkaran 1 paling luar, ini lingkaran di dalamnya, ini lingkaran di dalamnya, ini lingkaran yang paling dalam. Jadi 1, 2, 3 udah 4 kali mengalami pertumbuhan. Nah, jadi yang seperti ini disebut dengan lingkaran pertumbuhan. Nah, kalau Bapak tanyakan kalau ini kayu yang paling duluan dibentuk di pinggir atau di tengah? Coba jawab. Di tengah, Pak. Nah, di tengah, benar. Ini. Yang paling muda mana jaringan silemnya? Yang paling luar. Nah. Oke. Ini kalau diperjelas lagi seperti ini nampak garis-garis seperti ini ya. Nah, ini garis-garis seperti ini. Ini namanya jari-jari empelur. Kenapa dikatakan jari-jari empelur? Ini empelur, ini seperti jari-jari ya, seperti jari-jari sepeda. Kalau ini kita anggap roda, ini jari-jarinya lah. Nah, isinya apa? Isinya sel parenkim jari-jari empelur. Nah, di situ. Ada banyak jari-jari ini. Kemudian yang bolong-bolong ini itulah disebut dengan sel trakea, sel trakea seperti itu. Lanjut lagi ya. Nah, ini kambium ini Bapak sekilas saja ini ya. Kambium ini satu lapisan sel letaknya antara kulit kayu, antara fluem dan silem, sudah tahu tempatnya. Yang harus Anda paham di sini ada 2 sel inisial ya, 2 tipe sel inisial, fusiforum dan jari-jari empelur. Yang A ini itu namanya sel inisial fusiforum, yang tugasnya sel-sel ini menghasilkan sel silem dan sel fluem. Sedangkan yang seperti buah anggur ini itu disebut dengan sel pemula jari-jari empelur. Nah, begitu ya. Nah, ini ada keterangannya untuk komponen silem, tapi itu nanti kita bicarakan di tempat lain. Ini baca sendiri, ini baca sendiri, ini baca sendiri. Nah, ini filogen penting.
Velogen tadi sudah di batang sudah kita bicarakan ya. Apabila dia batang itu sudah mengalami pertumbuhan sekunder, maka di bagian kortek, ini bagian kortek berkembanglah velogen. Velogen ini berkembang dari sel-sel kortek. Velogen ini kambium juga namanya, tapi namanya kambium gabus ya, kambium gabus. Tugasnya apa kambium gabus ini? Ke arah dalam membentuk velogen ini berkembang dari parenkim kortek ya di bawah epidermis. Produk dari velogen jaringan gabus yang ke atas, yang A ini jaringan gabus, dan yang B veloderm, yang B ini veloderm. Nah, jadi ada dua jaringan yang dibentuk oleh velogen. Velogen tersebut sama dengan kambium ya. Kambium pembuluh sama, cuman ini adalah kambium gabus namanya. Kambium gabus yang sering disebut. Nama aslinya velogen. Jadi ke arah luar membentuk gabus, ke arah dalam membentuk veloderm. Nah, ketiga-tiganya ya, jaringan gabus, jaringan veloderm dan velogen, ketiga-tiganya secara kolektif disebut dengan periderm. Nah ini ya, secara keseluruhan jaringan gabus, velogen dan veloderm dinamakan dengan periderm. Nah kemudian jaringan dasar ini Anda baca saja ya, jaringan dasar baca saja. Yang paling penting Bapak mau sampaikan ini jaringan sklerenkim. Nah ini yang kita bicarakan kemarin di jaringan. Ini sel skleroid. Nah, sel skleroid ini bentuknya macam-macam. Ada yang seperti tulang, yang seperti ini pada tempurung kelapa ya. Ini pada tempurung kelapa. Ada di biji, pokoknya pada biji-bijian yang keras ya, seperti apa ya? Biji buah jambu biji yang keras-keras, pokoknya pada kulit biji yang keras itu semuanya disusun oleh sel-sel skleroid. Nah, bentuknya macam-macam sesuai dengan tanaman, termasuk pada jambu biji yang sering Anda makan, termasuk pada bagian buah apel yang kita makan, termasuk di dalam buah pir yang Anda makan. Nah, itu banyak mengandung skleroid. Cuma skleroidnya itu pisah-pisah, bukan jaringan ya, kalau dalam buah pir. Atau buah apel atau buah jambu biji yang bukan bijinya, yang bagian yang kita makan, itu banyak sekali mengandung skleroid. Skleroid ini tidak bisa dicerna ya dalam tubuh. Cuman gimana kita makan Pak besar-besar, nggak ada kecil-kecil ya, ini kan sudah diperbesar ya. Kemudian yang kedua ada serat. Nah, serat itu panjang-panjang ya. Nah, ini contohnya skleroid pada daun melinjo. Pada daun melinjo ini kalau dilihat di bawah mikroskop dengan pencahayaan khusus, nampak skleroid seperti ini yang ada di bagian mesofil. Nah, jadi kalau kita makan daun melinjo itu ikut makan skleroid. Nah, tapi jangan takut karena ini ukurannya sangat halus ya. Cuman dapat terasa di lidah seperti pasir. Nah, ini contoh serat ya, serat yang dipakai untuk membuat kain ya. Kain linen misalnya, ini banyak digunakan. Sabut kelapa juga serat ya kan, pada pohon aren yang warna hitam serat. Kalau zaman dulu ini sering dipintal untuk membuat kain. Zaman sekarang juga ada ya. Zaman sekarang juga ada yang dibuat untuk kain, contohnya kain linen ini atau kain apa yang wangi itu sering dipakai serat dari tanaman. Apalagi zaman dulu tidak ada plastik ya, sering dipakai juga untuk tali ya, dipintal untuk tali. Itu bentuk-bentuk jaringan yang dihasilkan oleh tanaman. Sekarang kita bicarakan sedikit silem, ini yang paling penting sebenarnya. Jaringan pengangkut ya, jaringan pengangkut ini yang pertama kita bicarakan silem. Anda sudah ini ilustrasi menunjukkan silem fungsinya adalah mengangkut air dari air tanah masuk ke rambut akar ya, diulang kembali masuk ke rambut akar, dari rambut akar itu masuk ke epidermis, masuk ke korteks, habis itu masuk ke kemana kemarin, ke endodermis ya. Nah, setelah masuk ke endodermis masuk ke protoksilem, sudah masuk protoksilem baru masuk ke silem. Nah, begitu sampai ke silem baru air itu diangkut ke seluruh bahagian tanaman ya, melalui silem. Nah, kemudian nanti sampai di daun, sebagian besar dikeluarkan dalam bentuk uap air lewat stomata dan sebagian kecil diserap oleh daun
jaringan-jaringan daun untuk keperluan fotosintesis. Seperti itulah kira-kira. Sekarang kita bicarakan fasilitas silem ini bagaimana sih bentuknya. Ini baca sendirilah. Yang Bapak perlu tahu sekarang kepada Anda ini. Jadi sel silem ini disusun oleh sel-sel seperti ini. Yang paling besar-besar ini namanya sel trakea, satu ini ya. Satu ini satu sel trakea. Kalau ada dua sel trakea. Kalau ditumpuk seperti ini jadi pembuluh trakea. Nah, itu yang paling besar. Ada lagi yang paling besar ya, tapi pendek. Ini juga trakea. Kemudian ada yang diameter tipis. Ini juga sel trakea. Pertanyaannya, kenapa beda-beda Pak? Beda-beda tanaman ya. Kalau tanamannya jenis ini bentuknya begini, tapi prinsipnya sama ya. Ada juga sel trakea yang seperti ini. Tuh ya. Jadi kalau kita ibaratkan sel trakea ini seperti kaleng susu. Pernah Anda lihat kaleng susu? Pernah Pak. Kaleng susu, kaleng susu dibolongin, bagian atas dibolongin, bagian bawah dibolongin. Kita susun-susun, kita tumpuk-tumpuk. Jadi apa dia? Panjang Pak. Kira-kira kalau panjang itu jadi apa dia? Jadi pipa ya? Iya Pak, pipa Pak. Jadi pipa. Analoginya ya. Satu kaleng susu itu namanya satu sel trakea. Berarti kalau kita tumpuk 10 kaleng susu, berarti jadi pembuluh trakea. Nah, itu maksudnya. Seperti pipa. Kemudian di bagian samping dari kaleng susu itu dibolong-bolongin. Nah, itu disebut dengan nokta. Jadi ini sel trakea. Jadi satu sel trakea kalau ditumpuk-tumpuk menjadi pembuluh trakea. Nah, ini yang menyusun silem ini. Ya. Kemudian di bagian yang titik-titik ini bukan untuk mempercantik gambar, ini namanya nokta. Nokta di sini adalah nokta terlindung, bukan nokta sederhana. Nah, itu yang pertama. Komponen yang kedua penyusun silem adalah sel trakeid. Sel trakeid ini itu hampir mirip dengan serat ya. Cuman di bagian dindingnya ini banyak mengandung nokta, yang titik-titik ini nokta. Nah, kemudian komponen sel silem yang selanjutnya adalah sel serat. Kemudian sel parenkim. Kemudian parenkim jadi pelur. Nah, jadi yang menyusun silem ini banyak sel. Banyak sel, strukturnya masing-masingnya berbeda, fungsinya berbeda. Jadi yang berperan mengangkut air dalam silem itu adalah hanya pembuluh trakea yang disusun oleh sel-sel trakea. Sedangkan serat dengan sklereid itu biasanya berfungsi sebagai pengokoh. Kemudian di dalam silem juga terdapat parenkim silem yang terdapat di antara sel-sel ini. Kemudian ada tadi parenkim jari-jari empelur. Ya, makanya kalau pada komponen silem primer, nah ini ada sel trakea menjadi pembuluh trakea, ada sel trakeid, ada sel serat, ada parenkim silem. Fungsinya ini. Kalau pada komponen silem sekunder tambah jari-jari empelur, yang lain sama, fungsinya ini. Ya. Nah, ini komponen-komponen penyusun silem. Nah, sekarang kalau Bapak tanya, konsep silem apa kira-kira menurut Anda? Atau konsep jaringan dulu lah. Yang Anda tahu selama ini jaringan adalah apa? Bukan daripada sel. Nah, coba Fitriana dulu coba. Yang lengkap lah ngomongnya, yang lengkap. Muna Rizka coba tadi udah ngomong. Coba ulang Muna, apa itu jaringan? Pak Afi mau menambahkan. Coba tambahkan. Tapi jaringan adalah apa? Jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki bentuk dan struktur yang sama ataupun berbeda. Jaringan ini Bapak pandu ya. Jaringan di tumbuhan itu ada dua. Ada jaringan kompleks ya. Kompleks itu karena ada jaringan yang jaringan sederhana. Nah, jaringan sederhana apa konsepnya Alfi? Jaringan yang disusun oleh Jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki bentuk dan struktur yang sama ataupun berbeda. Kalau jaringan sederhana Pak, yaitu jaringan yang hanya memiliki satu jenis sel.
Jaringan sederhana, jaringan yang disusun oleh satu macam tipe sel dengan struktur dan fungsi yang sama. Iya, yang sama. Ya, coba Bapak ucapkan lagi. Jaringan sederhana adalah jaringan yang disusun oleh satu macam tipe sel dengan struktur dan fungsi yang sama. Sedangkan silem tadi itu jaringan kompleks. Sekarang coba rumuskan bagaimana konsep jaringan tentang silem. Jaringan silem adalah jaringan yang paling penting pada tumbuhan. Konsep, tak usah yang penting, konsep. Nggak tahu ya? Nggak tahu, Pak. Jaringan silem, jaringan yang disusun lebih dari satu macam tipe sel dengan struktur dan fungsi yang berbeda. Coba ulang. Silem adalah jaringan pada tumbuhan yang memiliki lebih dari satu macam tipe sel dengan struktur dan fungsi yang berbeda. Nah, ini nanti lihat aja ini ya. Gambarnya di terangkannya. Ini perforasi ya, perforasi dari trakea. Ini rincian trakea, tapi bagi Anda ini aja yang penting. Mana? Ini. Jadi kalau Anda potong kayu, coba simak baik-baik ya. Kalau Anda potong kayu, sering kita ketemukan kayu seperti ini ya. Ini jadi papan ya setelah diolah. Setelah diolah jadi papan. Nah, papan ini itu kayu, bahasa komersilnya, bahasa di pasaran, bahasa komersil kayu. Tetapi kita di anatomi ini adalah silem. Silem sekunder ya. Kalau kayu itu kulit kayu sudah dikupas, tinggal kayu itu jadi papan. Nah, kalau sudah diolah tipis-tipis jadi papan, kalau jadi buat balok-balok, itu isinya sebenarnya kayu. Nah, jadi kayu ini kalau kita lihat seperti ini dia bentuknya, ini 3 dimensi ya. Ini penampang radial, ini penampang melintang, ini penampang tangan sial. Tangan sial itu yang dipotong separuh ya, seperempat dari batang secara membujur. Nah, ini kalau kita lihat yang A ini ada di soal ujian juga nanti ya. Yang A ini adalah sel trakea atau pembuluh trakea. Yang H ini adalah serat ya. Yang B ini adalah jari-jari empelur. Kemudian yang C, yang B sama. Ini C jari-jari empelur nampak di atas. Yang C jari-jari empelur nampak penampang tangan sial. Kemudian ini yang D adalah pembuluh trakea. Kemudian ini E adalah serat. Nah, ini penampang tangan sial. Jadi kalau kita lihat kayu itu, yang bolong-bolong besar ini adalah trakea. Yang lebih kecil trakea itu berarti. Ya, seperti itu. Jadi ini blok silem, blok kayu. Nah, makanya silem itu dikatakan jaringan kompleks. Jaringan yang disusun lebih dari satu macam tipe sel. Ya. Fungsinya beda-beda. Nah, sekarang kalau ditanya, bahagian silem yang berfungsi mengangkut air, bahagian mana? Pembuluh trakea. Pembuluh trakea, benar. Ingat, kapan dikatakan pembuluh? Kapan dikatakan Apabila kalau trakea cuma satu, kalau pembuluh udah kumpulan pada trakea. Oh ya benar, itu ingat ya. Nah, pembuluh trakea. Jadi juga menggunakan istilah itu harus penting. Jadi yang berfungsi mengangkut air di silem itu hanya pembuluh trakea. Sedangkan yang lainnya itu sel-sel pendampingnya supaya batang kayu itu kokoh ya. Nah, jadi jangan Anda pikirkan, ini yang beda yang pengetahuan Anda sebelumnya. Kalau dulu, kalau ditanya, apa fungsi silem? Jawabnya, mengangkut air. Tapi kalau ditanya lagi, apakah semua bahagian silem mengangkut air? Tidak. Tidak. Tidak, Pak. Kalau sekarang Anda jawab tidak. Mungkin kalau kemarin-kemarin Anda menjawab iya. Ya. Jadi tidak semua bahagian jaringan silem itu fungsinya mengangkut air, hanya trakea. Seperti itu pemahamannya ya, jangan salah itu ya. Kemudian ada istilah kayu. Nah, kayu tadi sudah disebutkan, kayu itu namanya bahasa pasar ya, atau bahasa kita itu silem sekunder. Nah, ini baca sendiri nih di bahan kuliah. Nah, macam-macam kayu, ada yang berpori begini, ada yang begini ya. Kayu yang paling bagus yang berpori kecil ya, kecil-kecil ya. Kalau yang berpori besar-besar ini tidak bagus kayunya.
Nah, ini yang Bapak bilang tadi ya. Nih, ini namanya, ada lagi istilah kayu. Ini kayu yang paling tua di bagian tengah ya. Kemudian ini kayu bagian luar yang baru dibentuk. Nah, ini kalau nampak kayu begini, silem rupanya dia mengangkut, kalau sudah lama-lama sudah jadi tua, dia nggak berfungsi lagi mengangkut air juga ya, di batang kayu. Misalnya kayu yang diameternya lebar-lebar, silem bagian tengah ini tidak berfungsi mengangkut air lagi, tapi yang berfungsi mengangkut air adalah yang ada di bagian silem paling luar yang baru. Nah, makanya disebut, ini kita coba baca ya. Kayu suban, kayu yang masih aktif. Masih aktif artinya kayu yang silem yang baru dibentuk. Nah, sedangkan kayu galih ini kayu inti kayu. Ini biasanya tidak lagi berfungsi mengangkut air. Makanya kalau kita orang dalam dunia perkayuan ya, menjual kayu, dicari kayu-kayu yang ada di tengah-tengah batang. Nah, itu kayu yang paling keras. Dan warnanya nampak seperti ini ya. Jadi ini kayu galih yang di tengah, yang di luar kayu suban. Kayu istilahnya silem baru ya. Selanjutnya, ini yang Bapak bilang tadi ya. Yang Bapak bilang tadi ini, perhatikan gambar berikut. Nah, coba jawab ya. Lingkaran yang ditunjukkan pada gambar A, yang A ini ya. Ini lingkaran, ini lingkaran. Lingkaran apa tadi? Lingkaran pertumbuhan. Lingkaran tumbuhan. Lingkaran pertumbuhan atau lingkaran tumbuh. Yang B, yang ini, yang sedikit-sedikit. Lingkaran silem. Lingkaran tidak mengalami pertumbuhan. Karena ini kan tumbuh nih kan, tumbuh gitu. Itu namanya lingkaran pertumbuhan. Yang ini tidak tumbuh. Nah, lingkaran periode tidak tumbuh. Berapa kali sudah tumbuh ini? 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Jadi ini namanya lingkaran tumbuh, yang B ini lingkaran tidak mengalami pertumbuhan. Nah, jumlah lingkaran-lingkaran pertumbuhan ini identik dengan masa tumbuh kayu itu ya. Nah, kayu itu kalau misalnya masa tumbuhnya tahunan, maka bisa dikatakan lingkaran pertumbuhan ini setiap tahun bertambah 1. Tapi kalau dia periode tumbuh bulanan, nah contohnya cabai ya, misalnya ini batang cabai, ini bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. 6 bulan cabai udah mati dia ya. Nah, berarti ada 6 bulan mengalami pertumbuhan. Jadi jangan, saya ingatkan kembali, jangan sekali ini dikatakan lingkaran tahun ya, lingkaran tumbuh namanya. Kawan dari silem adalah fluem. Nah, di mana ada fluem, di situ ada silem. Nah, itu istilahnya. Istilah Bapak seperti itu ya. Ini silem, fluem, selalu berdampingan. Kenapa berdampingan? Karena yang memproduksinya sama, yaitu kambium ya. Fluem ini fungsinya apa? Nah, kebalikan. Fungsinya mengangkut hasil metabolisme yang ada di daun ke seluruh bagian tanaman. Ada yang disimpan ke akar, ada yang disimpan di batang ya, ada yang disimpan nanti ke buah dan seterusnya. Itu fungsi dari fluem. Bahagian komponen-komponen fluem hampir sama dengan di silem. Ya, di fluem itu ada sel tapis ya, namanya elemen tapis. Nah, kalau di fluem namanya sel tapis. Kalau di silem tadi namanya sel trakea. Nah, sel trakea itu udah mati, tapi kalau sel tapis ini masih hidup. Yang berperan mengangkut hasil metabolisme. Nah, kemudian sel tapis ini karena tidak ada masih hidup, didampingi oleh sel pengantar. Kemudian ada parenkim fluem, ada parenkim serat fluem. Kenapa sel-sel ini sama? Ya karena yang memproduksi sel-sel silem dan fluem itu adalah kambium ya. Sama dia. Ke arah dalam batang kambium itu membentuk komponen-komponen silem. Ke arah luar dia membentuk komponen-komponen fluem. Siapa yang bertugas? Yaitu sel-sel kambium. Ya, makanya sama, cuman di sini namanya beda. Kalau di fluem sel tapis masih hidup ya, yang lainnya sama. Di sekunder juga demikian ya. Di sekunder tambah jari-jari empelur. Jari-jari empelur ini ada di bahagian silem, namanya jari-jari empelur silem. Dan ada di bahagian fluem, namanya jari-jari empelur fluem. Nah, kalau kita lihat jaringannya seperti ini kira-kira. Ini yang namanya satu sel ini namanya satu sel tapis. Tapi kalau sel tapis ditumpuk-tumpuk jadi apa? Papan tapis. Pembuluh tapis. Sama dengan trakea ya.
Nah ini kalau kita ibaratkan dengan kaleng susu tadi boleh juga kaleng susunya. Cuman di bahagian sekat-sekat kaleng susu itu kalau pada trakea tadi dibolongin kan. Tapi kalau pada sel tapis tidak dibolongin, tetapi dibolongin kecil-kecil. Jadi mirip saring. Paham ya? Tetapi bahagian atasnya itu dibolongin kecil-kecil pakai paku seperti saring. Paham ya? Paham. Jadi kaleng susu yang dibolong-bolongin kecil-kecil itu ditumpuk-tumpuk. Nah, satu kaleng susu namanya satu sel tapis. Kalau sudah banyak kaleng susu yang ditumpuk-tumpuk namanya pembuluh tapis. Tapis. Nah, di bagian atas dari kaleng susu itu yang dibolong-bolongin itu namanya papan tapis. Nah, yang ini papan tapis namanya, seperti saringan. Nah, makanya pengangkutan zat makanan di dalam pembuluh tapis ini itu tidak leluasa karena ada papan tapis. Nah, di bahagian-bahagian papan sel tapis juga ada namanya yang bintik-bintik hitam ini nokta ya. Nah, gambar seperti ini. Ada elemen tapis, ada papan tapis, ada sel pengantar, parenkim fluim, serat fluim, dan daerah tapis. Ini semuanya keterangan ada di sini. Nah, jadi prinsip daripada fluim adalah seperti itu ya. Jadi sel tapis itu selalu ada pendampingnya, namanya sel apa tadi? Sel pengantar. Nah, ada yang nanya, kenapa ada sel pengantar? Karena sel tapis ini selnya masih hidup, tapi tidak punya inti. Jadi kehidupannya ini sangat tergantung kepada sel pengantarnya. Nah, kalau kita lihat jaringan sama. Nah, ini jaringan 3 dimensinya ya. Ini jaringan 3 dimensinya. Ini ada papan sel satu sel tapis atau elemen tapis. Sel tapis, sel tapis, sel tapis ya. Kalau sudah gabung-gabung menjadi pembuluh tapis. Nah, ini papan tapis. Ini sel parenkim fluim. Ini sel parenkim jari-jari embelur fluid. Nah, seperti itu ya. Nah, ini papan tapis. Mirip dengan silem. Serupa tapi tak sama ya. Kenapa? Karena yang membuat adalah kambium. Nah, ini kambium. Nah, ini kita lihat lagi. Sel inisial jari-jari embelur ini tugasnya membentuk jari-jari embelur yang ini. Ya, nampak seperti ini. Sedangkan yang ini namanya sel inisial fusiforum. Sel fusiforum ini ke arah dalam membentuk komponen-komponen silem. Apa yang dibentuk oleh sel ini, oleh kambium? Yaitu sel trakea, sel trakeit, serat, silem dan seterusnya ya. Itu yang membuatnya adalah sel inisial fusiforum pada kambium. Kalau ke arah luar batang dia membentuk apa? Komponen-komponen fluim, ada sel tapis, ada sel pengantar dan semua jaringan-jaringan fluim itu dibentuk oleh sel inisial ini kecuali inisial jari-jari embelur. Jari-jari embelur ini mulai dia berhubungan sebenarnya ya dari silem sampai ke fluim berhubungan. Nah, maka fungsinya ini adalah sebagai pengangkut zat makanan. Sekarang Bapak tanya, apakah semua bahagian fluim itu berperan mengangkut zat makanan? Atau zat hasil metabolisme? Tidak, Pak. Tidak. Yang berperan apa? Yang berperan sel tapisnya, komponen tapis. Komponen tapis atau pembuluh tapis ya. Nah, itu Pembuluh tapis ya. pembuluh tapis. Itu yang berperan mengangkut hasil metabolisme dari daun ke seluruh tubuh dan nafas. Jadi sekarang satu lagi, apa konsep jaringan fluim? Itu konsepnya sama dengan jaringan Silem. sama. Kompleks. Jaringan fluim adalah jaringan kompleks yang terdiri dari atau tersusun dari lebih satu macam tipe sel dengan struktur dan fungsi yang berbeda. Itu berlaku untuk silem dan berlaku untuk fluim. Sama. Kumpulan dari sel-sel yang sama, bentuk sama, fungsinya. Oke, itu di jaringan parenkim. Tapi tidak berlaku untuk jaringan silem dan fluim. Nah, itu ya harus Anda paham. Nah, kalau pada tumbuhan konifer juga ada ya, tumbuhan konifer, tumbuhan misalnya pinus ya. Nah, ini Anda pahami, kalau fluim pada pinus itu sel tapis yang ada. Ini Anda pelajari aja nanti sel tapis, ada daerah tapis, ada sel albumin, dan seterusnya sama ya, prinsipnya sama. Cuman dia lebih rapi. Kemudian ada jaringan dermal, tadi sudah kita bicarakan. Nah, ini epidermis ya. Epidermis, ada korteks. Kemudian kemarin ada yang nanya ini pada
pada akar udara anggrek ya. Akar udara anggrek epidermisnya itu tebal, banyak lapisan sel, maka diberi nama filamen. Di sana ada eksodermis, kemudian ada korteks, kemudian ada stele ya. Itu kalau pada akar. Kemudian struktur epidermis yang termodifikasi, misalnya trikoblas. Jadi ini epidermis yang menjadi rambut akar itu namanya trikoblas. Sel trikoblas yaitu sel epidermis yang memiliki rambut akar, atau rambut akar ini tumbuh dari sel epidermis. Nah ini sel epidermis, ini rambut akar. Nah, sel ini namanya trikoblas. Ada lagi sel kipas. Sel kipas ini pada daun monokotil yang membuat daun itu kalau kurang air itu melengkung ya. Nah, ini namanya ada 3 macam. Sel kipas boleh, sel multiforum boleh, sel lensa boleh. Nah, itu pada daun monokotil. Ada lagi sel pengawal stomata ya, bukan sel penutup ya. Ada juga yang bilang ini sel penutup stomata, kan apa tutup aja tugasnya, bukan kan? Jadi ada yang di kapan ditutup, kapan dibuka. Jadi yang mengawal, stomata itu lubang kecil pada daun, ada yang mengontrolnya itu adalah sel pengawalnya. Nah ini ya, itu bentuk khusus ya. Nah ini stomata keadaan tertutup, stomata bagian terbuka. Ini bagian-bagian ini Anda paham juga ya, apa saja ini A, B, C, D ini. Kemudian tipe-tipe stomata, ada yang kriptofor, ada yang phanerofor. Yang kriptofor ini sel pengawalnya itu sejajar dengan epidermis. Itu kriptofor. Sedangkan phanerofor itu sel pengawalnya itu lebih dalam dari sel epidermis. Nah, ini tujuannya biasanya pada tanaman yang hidup di pantai. Hidup di pantai supaya mencegah terjadinya penguapan lebih cepat. Nah, itu ya. Ada lagi tipe-tipe stomata ini. Ada yang anomositik, yang ini anomositik. Itu Anda pelajari nanti di sana di penuntun ada. Anomositik ini sel pengawalnya, sel tetangganya ini tidak teratur ya. Nah, tidak teratur. Bentuk dan ukuran tidak teratur itu anomositik. Yang B yang anisositik yang begini ya. Jadi sel tetangganya yang warna kuning ini ada yang besar 2, yang kecil 1. Ada 3 ya. Sel tetangganya ini sel tetangga dari sel pengawal maksud Bapak ya. Jadi ini sel pengawal, di sampingnya sel tetangga berarti. Nah, jadi yang kuning-kuning ini namanya sel tetangga. Yang warna hijau ini sel pengawal. Jadi kalau yang anomositik tidak beraturan ya, ada 2 yang besar tetangga, ada 1 yang kecil. Itu namanya tipe stomata anomositik. Kemudian ada tipe stomata parasitik yang C. Parasitik ini sel pengawalnya, sel tetangganya ini sejajar dengan sel pengawal. Jadi sel pengawalnya letaknya begini, sel tetangganya sejajar. Dan yang terakhir diasitik. Ya, yang ini, yang D. Diasitik ini sel tetangganya itu tegak lurus terhadap sel pengawal. Jadi Anda begitu lihat gambar tahu namanya. Nah, ini apa? Ini diasitik Pak. Yang ini parasitik. Yang ini anisositik. Yang ini anomositik. Nah itu harus tahu. Termasuk yang ini juga tadi ya ini ya. Nah ini pada tanaman stomata, pada tanaman monokotil ya. Ini pada rumput-rumputan, pada jagung. Nah ini yang hijau ini namanya sel tetangga, beda ya. Ini sel tetangga. Sedangkan yang ini seperti jari ini sel pengawal. Sel pengawalnya beda. Yang ini sel tetangga. Letaknya seperti ini, parasitik ya. Kemudian pada tanaman juga terdapat trikoma ya. Trikoma berkelenjar. Nah, ini sering Anda lihat misalnya di daun waru. Kemudian di batang tebu yang masih muda itu banyak terdapat trikoma ya. Ada yang berkelenjar, ada yang tidak ya. Kemudian ini yang berkelenjar ya. Nanti Anda baca sendiri. Kemudian yang terakhir nektar ya, nektarium. Nah, biasanya nektarium ini jaringan yang menghasilkan nektar ya. Jaringan yang menghasilkan nektar biasanya terdapat di pangkal bunga atau di mahkota bunga ya. Nektarium ini jaringan yang menghasilkan nektar. Nah, nektar itu mengandung sukrosa sehingga rasanya manis. Nektar ini banyak terdapat pada bunga dan disukai oleh serangga, terutama lebah. Jadi lebah madu datang ke bunga ini menghisap nektar. Kalau ada pernyataan begini, lebah datang ke bunga menghisap madu, benar? Nah, jadi lebah itu datang ke bunga menghisap nektar. Bukan lebah saja sih sebenarnya. Kalau Anda lihat misalnya pohon rambutan banyak semut, nah itu ada nektarnya. Jadi orang tuh mengejar nektar karena makanannya ya gula.
Kemudian kalau lebah juga begitu, mengisap nektar. Nektar itu nanti dia bawa pulang ke kandangnya, diolah menjadi madu. Madu itu dipakai untuk makanan anak dari lebah. Nah, jadi nanti kalau ada istilah seperti dalam lagu ya, lebah mengisap madu itu salah ya. Lebah mengisap nektar, dibawa pulang dibuat jadi madu. Jadi lebah itu memproduksi madu, itu yang benar. Bukan lebah mengisap madu. Sekarang coba Anda tanya yang mau ditanyakan lah, silakan. Jadi getah ya, semua getah-getahan ya, terutama karet ya. Misalnya Anda pernah lihat orang menyadap getah di pohon karet, itu getah itu ada dua macam, ada Latissifer dan ada sebenarnya Latissifer semua ya, cuman pengelompokannya banyak, tapi itu Anda nggak perlu jauh memahami. Jadi Latissifer itu di dalam itu adanya di jaringan, di bahagian jaringan fluim di kulit kayu, ya. Getah itu di kulit kayu, kalau di batang ya di kulit kayu di fluim. Nah itu kalau disadap di getah yang itu nanti bahagian fluimnya yang dikrok, jadi keluarlah getahnya itu. Jadi itu bukan bahagian kambium, memang ada jaringan yang berkembang di kulit kayu ya, namanya Latissifer. Ada lagi model gum aram ya, nah itu juga. Kemudian kalau pada buah-buahan, biasanya ada tanaman khusus seperti pepaya, banyak getah ya, latek namanya. Nah, kalau pada pepaya itu latek, bukan pada batang saja, pada cabang, pada buah. Nah, itu juga dihasilkan oleh, kalau pada buah itu pada jaringan parenkim kulit buahnya. Nah, kulit buah yang masih hijau itu, yang belum matang, nah itu di bahagian di bawah kulitnya itu ada jaringan namanya jaringan Latissifer yang mengeluarkan getah. Nah, ini tidak bisa dipakai untuk komersil ya, paling untuk melunakkan daging. Nah, jadi semua bagian-bagian itu namanya produk metabolit sekunder yang ada di batang atau di bawah epidermis organ-organ lain. Nah, itu bukan berasal dari kambium. Kambium tugasnya hanya dua, membuat silem dan membuat fluim. Itu aja ya, tidak ada lagi tugas tambahan di kambium. Oke, kita padai kuliah pada hari ini. Jadi Bapak juga berusaha setiap tahun memberi materi pelayanan kepada mahasiswa itu dengan standar yang sama. Jadi kakak-kakak letting Anda itu seperti ini juga kuliahnya. Cuman kelemahan di sini adalah hanya virtual. Karena virtual ini belum tentu apa yang Bapak sampaikan sampai ke Anda secara maksimum. Beda dengan tatap muka. Nah, kalau tatap muka itu bisa kita pastikan bahwa informasi sampai kepada Anda. Kita padai, nanti selamat ikuti ujian untuk minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.